Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang mulia, Bapa yang maha baik di dalam kehidupan kami, maha penyayang dan mengasihi kehidupan kami mengucap syukur Tuhan, oleh penyertaan-Mu kami boleh bersekutu bersama-sama dan boleh membacakan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kini kami mau merenungkannya. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, yang menyertai dan menuntun kami, agar kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala roh-roh kegelapan Tuhan, Engkau jauhkan, agar kami boleh melakukan ibadah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada minggu ini terambil dari surat Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan, nama saya Award Victory Nazara. Saya merupakan mahasiswa praktik dari UKSW Fakultas Teologi. Senang bertemu dengan jemaat sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu masa-masa Prapaskah, dan kita telah sampai pada minggu Palmarum, di mana pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema berani menderita dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bagaimana beratnya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sebagai manusia dikelilingi oleh berbagai pergumulan, oleh berbagai permasalahan, suka duka setiap harinya dengan berbagai rasa dan warnanya masing-masing. Kebahagiaan dan penderitaan adalah 2 hal yang melekat di dalam kita menjalani kehidupan. Setiap orang mengusahakan bagaimana agar mereka dapat meraih kebahagiaan, bagaimana agar mereka
mampu merasakan yang namanya kebahagiaan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah sekalipun di antara kita yang ada di sini ataupun setiap orang ada yang berusaha untuk menderita? Apakah ada orang yang berusaha untuk mencapai penderitaan atau menginginkan hidupnya penuh dengan penderitaan? Barang tentunya jemaat yang hadir di sini tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Akan tetapi jemaat yang terkasih, pada kenyataannya kita di dalam kehidupan sehari-hari lebih sering menyaksikan yang namanya penderitaan. Lebih kita sering melihat yang namanya orang merasakan derita atau rasa sakit. Nah, penderitaan yang kita lihat itu pun beragam-ragam. Entah itu akibat ketidakadilan sosial, entah itu kemiskinan, berbagai pembunuhan, dan ketidakadilan sosial lainnya. Bahkan itu pergumulan pribadi yang kita selalu rasakan, dan bahkan pada situasi saat ini yang masih dikelilingi berbagai kesusahan oleh karena pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana kita memandang penderitaan sebagai sesuatu yang perlu untuk ditaklukkan dan menjadi pemenang atasnya melalui perenungan kisah Yesus sebelum menuju kematiannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem, yakni dekat Betfage dan Betania, yang posisinya terletak kira-kira 2 mil kurang sedikit di sebelah tenggara Yerusalem dan tidak jauh dari lereng Betania, tidak jauh dari lereng timur Bukit Zaitun. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang penuh kesiapan oleh Yesus menuju pada penderitaannya. Kita melihat bahwa Yesus tidak lagi berusaha menghindari konflik sama seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Kita mengetahui bahwa di tengah-tengah banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang memuji Yesus, tidak sedikit pula orang-orang yang membenci Yesus dan ingin menghilangkan keberadaannya, bahkan termasuk para imam-imam. Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan kekuasaan dan kedengkian musuh-musuhnya. Yesus memasuki kota Yerusalem tidak dengan bersembunyi wajah, ia tidak sembunyi-sembunyi. Ia benar-benar datang dengan menampakkan wajahnya. Bahkan Yesus datang dengan penuh sambutan, dengan penuh kegembiraan yang meriah. Hal ini barang tentunya menggugah semangat dari murid-murid Yesus yang sebelumnya begitu takut terhadap kekuatan dan ancaman dari para musuh-musuh mereka. Kita melihat walaupun Yesus sekarang tengah menyongsong penderitaannya, ia seperti orang yang baru menyandangkan pedang. Ia sudah lebih dulu merayakan kemenangannya, seolah-olah penderitaan itu sudah dikalahkannya, karena Yesus yakin dengan penuh bahwa ia pasti akan menang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidakpastian dunia akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan penderitaan di berbagai sektor kehidupan manusia saat ini, bagaimanakah jalannya agar kita mampu berdiri kokoh dengan penuh keberanian atas berbagai kesusahan, berbagai pergumulan yang kita lihat di sekeliling kita, bahkan kita rasakan sendiri. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh situasi hidup yang semakin hari terus berubah, maka kita perlu untuk berani menderita dan mewujudkan sikap taat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berani menderita. Penderitaan ini adalah sesuatu yang kita persepsikan sebagai rasa sakit, sesuatu yang kita bayangkan tentang rasa pedih, tidak nyaman, dan rasa tidak enak lainnya. Melalui kisah Yesus, kita belajar untuk berani menghadapi penderitaan
dan menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu untuk kita lalui, untuk kita taklukkan, dan kita boleh menjadi pemenang atas pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kita tidak dapat menghindar dari penderitaan, tetapi kita mampu menjadi pemenang atas derita yang kita alami. Yesus sendiri yang telah mengetahui akan penderitaan yang ditanggungkan kepadanya, telah mempersiapkan diri dengan berani, sebab ia mengetahui ada kemenangan yang menanti di depannya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, untuk mencapai kemenangan atas berbagai kesusahan dan penderitaan yang kita alami, kita memerlukan yang namanya pengharapan dan iman. Dua kata yang barangkali tidak asing bagi kita sekalian, tetapi apakah kita benar-benar menghayati apa makna yang terkandung di dalamnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang saat ini bergumul di dalam sulitnya kehidupan, baik penyakit maupun dampak dari pandemi saat ini, kita memerlukan yang namanya pengharapan yang benar. Dan pengharapan itu hanya kita tujukan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan adalah obat yang baik, yang manjur atas permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Pengharapan itu kita harus ketahui bahwa hanya boleh tumbuh melalui iman. Melalui iman, kita berarti mengandung pengharapan, menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan dan memiliki keyakinan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang abadi dan kita bisa menaklukkannya. Nah, jemaat yang terkasih, poin kedua ialah sikap taat. Yesus di dalam misi kemesiasannya telah mengerti betul apa yang ia akan hadapi sebagai perintah dari Bapa. Mewujudkan kemesiasan tidak seperti yang diharapkan oleh orang banyak yang menyambut Yesus pada kedatangannya di Yerusalem, yang mana ia dipahami sebagai raja yang mampu memimpin mereka atas penderitaan mereka, duduk di bangku kerajaan memerintah atas mereka. Yesus datang dengan naik keledai, yang mana ini melambangkan kesederhanaan. Artinya adalah bahwa Yesus datang melambangkan kesederhanaan dan penuh kedamaian. Jemaat yang terkasih, Yesus yang telah mengetahui bahwa ia akan menghadapi penderitaan, ia tidak lari dari misinya, melainkan ia menjalankannya dengan penuh ketaatan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini juga sangat mengharuskan kita untuk menghidupi sikap taat. Meskipun dengan adanya vaksin yang sudah mulai disebarkan, tetapi regulasi atas pembatasan jarak dan kegiatan masih perlu terus untuk dilakukan dan ditaati dalam tujuan memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagaimana Kristus yang rela menderita dan mati agar manusia boleh hidup di dalam keselamatan secara utuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Yesus ini, kita diajak untuk mampu berproses di dalam penderitaan. Kita diajak untuk mampu melalui berbagai permasalahan, pergumulan yang kita alami sebagai sesuatu yang perlu untuk ditaklukkan, dan kita boleh menjadi pemenang atas penderitaan itu, sehingga kita beroleh kebahagiaan. Melalui pengharapan dan iman, kita harus mengerti bahwa ada kebahagiaan yang telah tersedia bagi kita untuk kita bisa nikmati setelah melalui segala rasa sakit oleh derita yang kita alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Palma yang boleh kita hayati dan rayakan bersama menjadi pengingat betapa keberanian Kristus untuk menderita di kayu salib, menjadi keniscayaan bagi penyelamatan dunia. Mari kita hidup berani melewati penderitaan oleh sikap taat dan pengharapan melalui iman kepada Tuhan. Tetap semangat di dalam membangun persekutuan dengan Yesus Kristus, sehingga hidup kita
akan bahagia dan beroleh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.